Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan memberikan surprise nih buat teman-teman. Di malam hari ini kita akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Prasetyo. Dan ini adalah kisah favorit kita semua, kisah Sudiro. Wow, kisahnya seru banget dan kejutan ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Bocah sakti, pemilik ilmu pancawara. Sudah 1 minggu belakangan ini, Gatra Prawira pergi tanpa pesan dari rumah tempat di mana Sudiro dan Srikanti serta Widanu dan juga Warijan tinggal. Hal itu tidaklah biasa, karena kemanapun Gatra Prawira akan pergi, sosok makhluk gaib yang sudah cukup lama bersahabat dengan Sudiro itu pasti akan memberitahu kepada Sudiro, atau mungkin mengirimkan pesan jarak jauh melalui telepatinya. Karena tidak ingin berprasangka buruk kepada sahabatnya itu, Sudiro pun lalu memutuskan untuk mencari keberadaan Gatra Prawira di kerajaan Tirta Kencana. Sesampainya Sudiro di kerajaan tersebut, ia pun disambut hangat oleh Ki Sabda Tirta yang merupakan pemimpin Mandala Tirta Kencana. Mandala Tirta Kencana sendiri adalah sebuah kerajaan gaib kecil yang menguasai daerah perairan di sisi selatan bagian timur Pulau Jawa, yang aliran sungainya bermuara ke Laut Selatan. Selain disambut hangat oleh Ki Sabda Tirta, Sudiro pun juga ditemui oleh Dewi Kencana Wungu yang merupakan istri dari sahabatnya Gatra Prawira. Akan tetapi, pertemuan antara Sudiro dengan Dewi Kencana Wungu malah menimbulkan pertanyaan besar yang sama-sama membuat Sudiro serta Dewi Kencana Wungu dan juga Ki Sabda Tirta kebingungan. Maksud kedatangan Sudiro ke Mandala Tirta Kencana sendiri adalah ingin bertemu dengan sosok Gatra Prawira yang sudah hampir 1 minggu belakangan ini pergi dan menghilang tanpa meninggalkan pesan. Tapi Sudiro pun dibuat terkejut dengan pernyataan dari Dewi Kencana Wungu yang mengatakan jika sudah 1 purnama, Gatra Prawira tidak kembali ke Mandala Tirta Kencana. "Bukankah suamiku sedang bersamamu, Kang Mas?" tanya Dewi Kencana Wungu yang membuat Sudiro terkejut. "Sudah lebih dari 1 minggu ini, Gatra Prawira pergi dari kediamanku, Dewi. Dan kepergiannya itu tanpa meninggalkan pesan apapun padaku," jawab Sudiro yang membuat Dewi Kencana Wungu dan juga Ki Sabda Tirta bertanya-tanya. "Apakah Prawira tidak sedang berada di Lembah Balulang bersama Ki Suta, Den?" tanya Ki Sabda Tirta kepada Sudiro. "Saya sendiri belum tahu, Ki Sabda. Saya pikir Gatra Prawira pulang ke Mandala ini, jadi saya belum mencarinya di Lembah Balulang," balas Sudiro menceritakan. Setelah lama berbincang, akhirnya Sudiro pun pamit undur diri. Ia berjanji akan mencari di mana keberadaan Gatra Prawira saat ini dan akan membawa kembali sahabatnya itu pulang ke Mandala Tirta Kencana. Tanpa menunggu lagi, Sudiro pun langsung merapal mantra ajian lipat bumi yang hanya dalam waktu singkat dapat mengantarkannya kembali ke rumah. Sesampainya Sudiro di rumahnya, Sudiro pun langsung menceritakan hal itu kepada Ki Wanasela serta Ki Wanataru dan juga Wanarupa. Setelah mendapatkan kesepakatan, pada akhirnya Sudiro meminta kepada Wanarupa untuk pergi ke Lembah Balulang guna mencari Gatra Prawira.
Sudiro pun lalu meminta kepada Wanarupa untuk tinggal sejenak di sana, dan setelah energinya pulih, dia akan menyusul Wanarupa ke tempat di mana Abah Uta tinggal. Kabari aku dengan ajian Pamelingmu, Ki. Mudah-mudahan sahabat kita itu ada di Lembah Balulang saat ini, ujar Sudiro kepada Wanarupa sesaat sebelum sosok makhluk gaib yang dapat menyerupai makhluk-makhluk lain itu pergi. Setelah 1 hari lamanya menunggu, Wanarupa tidak juga kunjung memberikan kabar tentang keberadaan Gatrapawira. Karena merasa ada sesuatu yang tidak baik, Sudiro pun lalu melakukan ajian Pameling untuk dapat menghubungi Abah Uta. Tapi entah apa yang terjadi pada dirinya saat itu, ajian Pameling yang dikirimkan Sudiro ke Abah Uta tidak dapat digunakannya untuk menghubungi Abah Uta dan juga Wanarupa. Karena sudah banyak mengeluarkan energi, Sudiro pun pada akhirnya menghentikan ajian itu dan menceritakan apa yang sedang dialaminya itu kepada Srikanti, Widanu, Warijan, dan juga Kiwanasela serta Kiwanataru. Akan tetapi, baik Srikanti maupun yang lainnya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada Wanarupa maupun Gatrapawira. Karena memang tidak biasanya makhluk-makhluk gaib yang sudah seperti keluarga sendiri itu bersikap demikian. Jika ajian Pamelingmu saja tidak dapat menghubungi Gatrapawira dan juga Wanarupa, bagaimana dengan kami, Mas? Energi kami itu sangat terbatas, ujar Srikanti yang juga disetujui oleh Kiwanasela dan juga Kiwanataru. Dulu itu aku pernah menggunakan ajian itu ketika aku berada dalam penjara gaib di Alas Wetan. Tapi aku sudah lama sekali tidak menggunakannya lagi, imbu Sudiro yang tentunya sangat dimaklumi oleh Sudiro kala itu. Kalau begitu, apakah tidak sebaiknya kau sendiri yang pergi ke Lembah Balulang, Diro? Sambung Kiwanasela menyarankan. Sepertinya memang harus begitu, Ki, balas Sudiro dengan mantap. Kalau begitu, aku titip Srikanti dan Widanu serta juga Warijan kepada kalian berdua, Ki. Sekarang juga aku akan pergi ke Lembah Balulang, imbu Sudiro menegaskan. Dengan kembali menggunakan ajian lipat bumi, dengan waktu singkat Sudiro pun sampai di Lembah Balulang. Tapi anehnya, Sudiro yang biasanya bisa langsung masuk dan menembus dinding gaib yang mengelilingi tempat tinggal daripada Abah Uta dan juga Nyai Semala itu, kini ia harus mencari jalan masuk demi untuk bisa menembus dinding gaib yang dibuatnya bersama Abah Uta, Wanarupa, Gatrapawira, dan juga Kiwanasela serta Kiwanataru. Mau tidak mau, Sudiro pun mulai berjalan menyusuri hutan di sekitaran Lembah Balulang untuk dapat mencari celah dari dinding gaib yang dibuatnya kala itu. Setelah lama berjalan menyisir hutan di sekitaran Lembah Balulang, Sudiro pun akhirnya melihat sosok Abah Uta dari kejauhan. Tapi apalah daya, Sudiro yang berada di luar dinding gaib itu tidak mampu untuk menghampiri Abah Uta yang terlihat hanya berdiri mematung seraya menatap ke sebuah tempat. Sudiro yang mencoba berteriak memanggil-manggil Abah Uta pun merasa heran, sebab dengan suaranya yang lantang, sosok Abah Uta seperti tidak mendengar panggilannya itu. Karena sudah merasa lelah dengan apa yang dialaminya saat itu, Sudiro pun akhirnya memilih untuk kembali pulang dan bermaksud menceritakan semuanya kepada Kiwanasela serta Kiwanataru. Tapi sial, energinya pun mulai menipis dan hal itu pun membuatnya terpaksa harus memulihkan kembali energinya dengan bersemedi di sebuah tempat yang ada di hutan sekitaran Lembah Balulang. Entah sudah berapa lama Sudiro berdiam diri di atas sebuah batu besar untuk memulihkan kembali energinya, karena hutan yang semula terang benderang itu kini sudah gelap pertanda malam telah tiba. Pada awalnya, Sudiro hendak mencari kembali celah dari dinding gaib yang melindungi Lembah Balulang, tapi akhirnya Sudiro pun memilih kembali pulang untuk beristirahat dan menceritakan apa yang dialaminya hari itu kepada Srikanti dan juga yang lainnya. Sudiro yang memiliki kesaktian tinggi dan kekuatan besar sebenarnya dapat dengan mudah menembus dinding gaib yang dibuatnya untuk melindungi Lembah Balulang. Tapi karena tidak ingin mengagetkan Abah Uta dan juga Nyai Semala serta Mustika Geni dan yang lainnya, Sudiro pun mengurungkan hal itu dan memilih untuk kembali pulang. Sesampainya Sudiro di rumah,
hal yang tak kalah mengejutkan pun Sesampainya Sudiro di rumahnya, hal yang tak kalah mengejutkan pun didapatinya. Dengan ajian lipat bumi, Sudiro yang baru saja sampai di rumahnya merasa heran dengan apa yang terjadi. Hal pertama yang membuatnya merasa kebingungan adalah saat itu hari masih terang, pertanda di tempat itu masihlah siang, sedangkan di hutan sekitaran lembah Balulang hari sudah malam karena daerah sekitar hutan sudah sangat gelap. Tapi ada hal lain yang membuat Sudiro sangat terkejut kala itu. Sesampainya dia di rumah, Sudiro hanya mendapati Warijan yang sedang tertidur pulas di sebuah balai bambu yang ada di depan teras rumahnya. Dan ketika Sudiro membangunkan muridnya itu, dia pun kembali dibuat terkejut ketika mendapati tubuh Warijan telah kaku dan tidak lagi bernafas. Mengetahui hal itu, Sudiro pun langsung masuk ke dalam rumahnya untuk mencari keberadaan Widanu dan juga Srikanti. Tapi saat itu rumahnya dalam keadaan kosong, tanpa seorang pun ada di sana dan tanpa sosok Kiwana Sela serta Kiwana Taru. Dengan rasa was-was, Sudiro pun kembali menghampiri tubuh Warijan yang sudah terbujur kaku dan tidak lagi bernafas. Rasa sedih dan juga rasa marah pun menjadi satu saat itu hingga tanpa terasa air mata pun jatuh menetes membasahi pipi dari pria berbadan tegap, berisi dan juga penuh wibawa itu. Entah apa yang akan dilakukannya. Sudiro pun hanya diam terpaku dan terus memikirkan kejadian aneh yang kini sedang dialaminya itu. Tidak ingin terus larut dalam kesedihannya, Sudiro pun segera berlari ke arah rumah tetangga terdekat. Selain untuk menanyakan keberadaan Srikanti dan juga Widanu, Sudiro pun meminta kepada beberapa orang yang ditemuinya di sekitar daerah tempat tinggalnya untuk membantu mengurus jenazah Warijan. Akan tetapi, keanehan pun di sini kembali terjadi dan menimpa Sudiro. Sesampainya Sudiro di rumah, ia kembali dikejutkan dengan menghilangnya tubuh Warijan yang jelas-jelas tadi terbaring di depan bambu yang ada di teras rumahnya. Para tetangga dari Sudiro pun ikut mencari keberadaan Warijan saat itu, tapi hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukan tubuh Warijan di rumah Sudiro. Dan yang membuat Sudiro kesal adalah para tetangganya mulai bergumam dan menganggap jika Sudiro sudah kehilangan kewarasannya. Setelah meminta maaf kepada sejumlah orang yang telah membantunya, Sudiro pun memutuskan untuk mencari Srikanti dan juga Widanu ke rumah orang tuanya. Sudiro berharap keadaan kedua orang yang sangat disayangnya itu dalam keadaan baik-baik saja dan dapat segera ditemukan. Sesampainya Sudiro di rumah orang tua Srikanti, keadaan kala itu tampak sepi, tidak terlihat seorang pun di sana. Beberapa tetangga rumah yang terdekat dari Panoto pun juga terlihat sepi seperti tidak berpenghuni. Di tengah kebingungannya itu, Sudiro pun mulai menyadari jika ada sesuatu hal yang janggal yang sedang terjadi pada dirinya. Walau belum tahu secara pasti apa yang sedang dialaminya, tapi Sudiro yakin bahwasanya semua yang dialaminya ini hanyalah sebuah ilusi semata. Tidak ingin berlama-lama di rumah orang tuanya itu, Sudiro pun lalu bergegas pergi dari rumah itu dan kembali lagi ke kediamannya. Keadaan di sekitar terlihat sangatlah sepi. Orang-orang yang tadi ditemuinya di sepanjang jalan ketika ia menuju ke rumah orang tua Srikanti pun tidak lagi didapatinya. Kesedihan pun semakin terasa. Sesampainya Sudiro di rumahnya, suasana terasa hening hingga Sudiro dapat mendengar detak jantungnya sendiri kala itu. Setelah memastikan jika rumahnya masih terlindungi oleh dinding gaib yang dibuatnya bersama sahabat-sahabat gaibnya, Sudiro pun lalu masuk ke dalam rumahnya dan mengunci rapat-rapat semua pintu dan jendela. Setelah itu, Sudiro pun mencari tempat untuk ia melakukan ajian Beraga Sukma yang memang sudah lama tidak digunakannya. Setelah sukmanya berhasil keluar dari tubuhnya, Sudiro pun sempat beberapa saat memandangi tubuhnya dan setelah itu ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah. Dan betapa terkejutnya Sudiro ketika mendapati raga atau tubuhnya yang masih duduk bersila itu tiba-tiba saja berubah menjadi sosok orang lain. Dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Sudiro pun mundur beberapa langkah dari sosok tubuhnya yang masih duduk bersila itu. Dan dia pun tidak habis pikir
Kenapa tiba-tiba saja tubuhnya kini telah berubah menjadi sosok orang yang sepertinya pernah ditemuinya di masa lalu? Apakah kau sudah melupakanku, Sudiro? Ucap seseorang yang tadi adalah tubuhnya sendiri itu. Tidak, Ki. Aku tidak akan pernah melupakan orang-orang jahat yang sudah aku habisi, balas Sudiro dengan tegas. Apakah kau pikir aku sudah mati? Jawab sosok dukun yang menjadi orang pertama yang dihabisi Sudiro secara langsung di tempat pertempuran kala itu. Ya, kau sudah lama mati, Ki. Aku meminta jin perewanganmu yang bernama Jin Kalairang untuk membawa jasadmu pulang saat itu. Jawab Sudiro dengan tegas. Lalu, bagaimana denganku, Sudiro? Ujar seorang lelaki tua yang tiba-tiba saja muncul dari arah belakang Sudiro. Kau juga sudah mati, Mbah Seronggot. Jawab Sudiro tanpa sedikit pun rasa takut. Dan karena kaulah, aku juga mati, Diro. Saut sosok Pade Cipto yang entah dari mana datangnya. Apakah kau merasa sudah sangat sakti, Sudiro? Tanya sosok Kalingga Tirta yang dulu tewas dalam pertempuran di hutan tempat Aba Uta tinggal sebelum Aba Uta pindah ke Lembah Balulang. Tapi kenapa kau terlihat bodoh saat ini, Diro? Sahut lelaki tua yang tiba-tiba saja muncul. Jagat Ageng, kau rupanya orang yang dulu mati. Setelah batang lehernya aku patahkan terlebih dahulu, balas Sudiro terlihat geram. Walau sebenarnya Sudiro merasa sangat heran atas kemunculan dari orang-orang yang pernah menjadi musuhnya itu, tapi dia tetap terlihat tenang sambil membaca keadaan. Dirinya sangat yakin jika ia sedang tidak berada di dunia nyata. Mulai mengedarkan pandangannya sambil menatap musuh-musuhnya satu persatu. Jika dulu kami dapat kau kalahkan dan dapat kau habisi, maka sekarang giliran kami untuk mengalahkanmu dan menyudahi hidupmu, Diro. Ujar sosok Barogo yang menjadi satu-satunya sosok yang diketahui oleh Sudiro kedatangannya. Orang-orang yang telah mati di tangan Sudiro itu terlihat sudah bersiap untuk menyerangnya. Sosok Barogo yang berasal dari raga milik Sudiro itu pun mulai bangkit dan menatap tajam ke arah Sudiro. Sosok Mbah Seronggot yang sedari dulu terlihat mengenakan pakaian putih lusuh dan juga ikat kepala dari kain batik itu terus menatap tajam ke arah Sudiro tanpa berkedip. Begitu juga dengan Jagat Giri dan Jagat Ageng, dua sesepuh dari perguruan Jagat Kalingga itu seperti seekor singa lapar yang siap menerkam mangsanya. Merasa dirinya sedang terancam, Sudiro pun langsung membaca ajian Trisaka Ajiraga karena sedang berhadapan dengan orang-orang sakti yang pernah dikalahkannya. Sudiro pun hendak bertiwikrama dengan sosok Tirta Bagya. Tapi anehnya, ajian Trisaka Ajiraga yang baru saja dirapalkan oleh Sudiro seolah tidak mengeluarkan apapun dan seolah-olah Sudiro telah kehilangan ilmu tingkat tinggi yang telah lama dimilikinya itu. Ki, apakah kau bisa mendengarku, Tirta Bagya? Apakah kau bisa mendengarku, Ki? Ucap Sudiro dalam batinnya. Sosok jin yang berwujud ular merah yang sudah lama bersemayam di dalam tubuhnya itu pun tidak menjawab panggilannya saat itu. Padahal biasanya sosok Tirta Bagya akan meminta Sudiro untuk mengeluarkannya ketika Sudiro sedang menghadapi lawan-lawan yang memiliki kesaktian tinggi. Mendapati hal itu, tentunya Sudiro pun merasa sangat kebingungan. Sambil terus menatap ke arah orang-orang yang diyakininya telah mati itu, Sudiro pun terus memikirkan cara untuk dapat keluar dari situasi buruk itu. Tapi belum sempat ia mendapatkan jawaban dari hal buruk yang sedang dialaminya itu, tiba-tiba saja Mbah Seronggot menghantam punggung Sudiro dengan sangat keras hingga pria bertubuh tinggi tegap itu tersungkur oleh tendangan dari lelaki tua berpakaian lusuh itu. Tidak sampai di situ saja, Pade Cipto yang merupakan kakak dari ayah kandung Sudiro itu ikut menendangi tubuh Sudiro yang belum dapat bangkit dari jatuhnya.
Rasa sakit pun mulai dirasakan oleh Sudiro. Walaupun dia tahu jika Padicipto tidaklah memiliki kesaktian apapun, setelah Padicipto puas menginjak-injak tubuh Sudiro, kini bergantian Barogo yang menyeret tubuh Sudiro. Setelah itu Barogo dengan satu tangannya menjambak rambut Sudiro lalu memaksanya untuk kembali berdiri. Dua pukulan keras di bagian perut pun membuat Sudiro merintih kesakitan, disusul dengan tamparan keras dari tangan lelaki tua bernama Barogo itu yang membuat Sudiro kembali jatuh terkapar. Setelah Barogo selesai menghajar Sudiro, Jagat Ageng dan juga Kalinggatirta pun mulai menghajar Sudiro yang membuat tubuhnya semakin terlihat lemah. "Gimana kesaktianmu, Diro? Kenapa kau tidak menggunakannya?" ujar Mbah Sronggot yang mulai mengejek Sudiro saat itu. "Ayo, keluarkan ajian Sindung Geni yang sangat ampuh itu, Diro," saut Mbah Rogo yang terlihat puas setelah dapat menghajar orang yang telah menghabisi nyawanya itu. Karena tubuhnya semakin melemah, Sudiro pun tidak dapat melakukan apa-apa lagi saat itu. Ini adalah kali kedua seorang Sudiro dihajar habis-habisan oleh musuh-musuhnya. Hal sama pun pernah dialami Sudiro bertahun-tahun silam saat dirinya dihajar oleh orang-orang yang memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi serta terkena keris pusaka milik Mbah Jungkar yang kala itu ingin datang membalas dendam kematian adik seperguruannya dan juga dibayar oleh seseorang untuk menghabisi nyawa Sudiro. Walaupun sudah berkali-kali Sudiro mencoba untuk mengeluarkan semua ilmu yang dimilikinya, tapi usahanya tidak juga membuahkan hasil. Ajian Sindung Geni dan ajian-ajian lainnya seolah menghilang begitu saja dari tubuhnya yang saat itu sudah dihajar habis-habisan oleh Mbah Sronggot dan yang lainnya. Dan di saat dirinya sudah tidak berdaya itu, tiba-tiba datanglah sosok bocah kecil yang tubuhnya diselimuti cahaya putih kehijauan. Kedatangan sosok bocah yang memiliki energi murni besar itu sontak membuat sosok Mbah Sronggot, Mbah Rogo, Padicipto serta Jagat Ageng dan Kalinggatirta mundur menjauhi tubuh Sudiro. Sosok bocah yang kini sudah berada di samping tubuh lemah Sudiro itu seolah tidak memperdulikan sosok-sosok orang yang telah menghajar Sudiro. Bocah kecil itu hanya fokus dengan tubuh lemah Sudiro seraya menyalurkan energi murni untuk menyembuhkannya. "Bangun, Pak, ayo kita kembali ke dunia kita," ujar bocah kecil yang tidak lain adalah Widanu. "Danu, bagaimana kau tahu kalau Bapak berada di tempat ini?" tanya Sudiro dengan suara lirih. "Ceritanya panjang, Pak. Nanti akan Danu ceritakan setelah kita dapat meninggalkan tempat ini," balas Widanu dengan senyum tulusnya. Setelah mengatakan hal itu, Widanu pun memandangi satu persatu orang-orang yang telah menghajar ayahnya hingga terkapar tidak berdaya. Sorot mata tajam Widanu pun seolah mengeluarkan energi besar yang membuat satu persatu musuh-musuh ayahnya yang telah mati itu pun berubah menjadi kepulan asap. Dan setelah menghilangkan sosok Mbah Sronggot, Padicipto, Mbah Rogo, Jagat Ageng dan juga Kalinggatirta, Widanu membantu ayahnya untuk bangkit dan keluar dari dalam rumahnya. Dan setelah Widanu membuka pintu rumahnya, keadaan pun seketika berubah. Sudiro yang sempat dibuat takjub pun menanyakan di mana keberadaan mereka saat itu kepada Widanu. "Kita itu sedang berada di dalam pikiran panjenengan, Pak," ujar Widanu yang terlihat tersenyum sambil menatap keindahan hutan di sekitarnya. "Di dalam pikiranku?" tanya Sudiro yang merasa keheranan dengan apa yang telah diucapkan anak semata wayangnya itu. "Ada orang yang sedang memanfaatkan rasa khawatir berlebihan yang sedang Bapak rasakan. Dan orang itu mampu menenggelamkan Bapak di bawah alam sadar Bapak. Hal itu dapat terjadi karena Bapak terlalu mengkhawatirkan keselamatan dari orang-orang yang Bapak sayangi. Dan tidak hanya itu, Bapak juga takut jika ada makhluk-makhluk gaib yang menyerang sahabat-sahabat Bapak seperti Paman Gatrapawira, Kakek Wanasela dan yang lainnya. Hingga Bapak tersesat di dalam pikiran Bapak sendiri, yang mana di dalam pikiran Bapak orang-orang tadi itu masih hidup," balas Widanu menjelaskan. "Apakah kau bisa membawaku keluar dari tempat ini, Danu?" tanya Sudiro penuh harap. "Ayo, Pak, kita ke arah sana," balas Widanu yang mulai berjalan perlahan di samping ayahnya. "Siapa
orang yang dapat mempengaruhi pikiranku hingga membawaku ke dalam titik terlemahku saat ini. Batin Sudiro. Bukannya Bapak masih memiliki beberapa orang musuh yang masih hidup? Sepertinya orang yang sedang menyerang Bapak itu secara tidak langsung ada di suatu tempat, Pak. Orang itu dapat mempengaruhi pikiran seseorang melalui alam gaib, ujar Widanu yang seolah dapat mendengar jelas isi hati Sudiro kala itu. Jangan beritahu Ibu ya, Pak. Kalau saat ini Danu sudah dapat menggunakan ajian Pancawara, Ibu Widanu yang sontak membuat Sudiro terkejut. Apakah itu benar, Danu? Apakah kau saat ini sedang menggunakan ajian yang sangat berbahaya itu, Nak? Tanya Sudiro yang tiba-tiba saja menghentikan langkahnya dan beberapa kali menanyakan kebenaran tentang ajian Pancawara kepada Widanu. Tanpa sepengetahuan Sudiro, akhirnya Widanu pun dapat menguasai ilmu Pancawara dengan cepat. Padahal saat Nagawana mengambil sebagian ilmu yang ada di dalam tubuh Widanu, beliau mengatakan jika Widanu tidak akan menggunakan ajian Pancawara sebelum usianya menginjak 25 tahun. Sudiro yang sering pergi meninggalkan Widanu dan juga Srikanti sama sekali tidak tahu dan bahkan tidak menyadari jika anak semata wayangnya yang sudah berusia 13 tahun itu kini memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Dan hal itu telah dibuktikannya dengan datang dan menyelamatkan dirinya ketika Sudiro hampir tenggelam di telan pikiran buruknya sendiri. Bukankah saat itu Eyang Nagawana telah mengambil sebagian dari ilmu yang ada di dalam tubuhmu itu, Nak? Tanya Sudiro yang masih berdiri di samping Widanu sambil terus menatap dalam-dalam wajah dari bocah yang sangat disayanginya itu. Benar, Pak. Tapi dengan separuh ilmu Pancawara itu, ada banyak hal yang dapat Danu lakukan tanpa sepengetahuan Bapak dan juga Ibu. Dan bahkan kakek Wanasela serta kakek Wanataru yang terus berjaga di sekitaran rumah kita, balas Widanu sambil tersenyum. Salah satunya adalah ketika Bapak sedang bertempur di alam gaib Watu Gapit, Imbu Widanu yang sontak membuat Sudiro kembali terkejut. Apa? Kau tahu pertempuran itu, Danu? Tanya Sudiro yang semakin merasa penasaran dengan Widanu saat ini. Seharusnya Paman Wanarupa tidak dapat merubah dirinya menjadi sosok naga emas yang memiliki sayap hijau kehitaman. Tapi dengan kekuatan yang aku miliki, aku langsung saja menyalurkan energi besar kepada Paman Wanarupa tanpa disadarinya. Balas Widanu yang semakin membuat Sudiro terheran-heran. Ya, saat itu Sudiro dan Wanarupa memang sedang terdesak ketika harus menghadapi sosok Sugali dan juga sosok Karso yang telah mendapatkan kesaktian dari penguasa kerajaan gaib yang berada di tebing alas wingit. Saat itu Sudiro pun tidak menyangka dengan perubahan wujud dari Wanarupa. Padahal Sudiro juga tahu jika Wanarupa hanya mampu meniru wujud dari makhluk yang ada. Tapi saat itu Wanarupa berubah menjadi sosok naga yang belum pernah dilihatnya sendiri selama ini. Selain dalam pertempuran gaib itu, Danu juga sudah menghabisi beberapa sosok makhluk gaib yang mencoba mengganggu keluarga kita, Pak. Dan salah satunya adalah naga hijau yang bernama Patih Tirta Pawana itu, ujar Widanu yang benar-benar membuat Sudiro terkejut dan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menatap dalam anak laki-lakinya itu, seolah ingin tahu lebih banyak tentang apa yang telah dialami Widanu. Sudiro pun lalu duduk di tempatnya. Ia berhenti. Ia juga meminta Widanu untuk menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini. Maafkan Bapak, Le. Bapak benar-benar tidak tahu jika Patih Tirta Pawana atau naga hijau itu kembali datang, ujar Sudiro yang langsung dibalas senyuman oleh Widanu. Lalu, di mana kau menghabisi Patih Tirta Pawana itu, Le? Tanya Sudiro yang ingin tahu bagaimana anaknya itu dapat menghabisi sosok naga hijau yang memiliki kesaktian cukup tinggi itu. Setelah Bapak pergi bersama Pak Desa Mino ke Dusun Karangombo, Danu itu merasakan ada sebuah energi besar yang mendekat ke arah rumah kita, Pak. Dan Danu merasa gelisah hingga akhirnya Danu pergi ke kamar lalu mengunci pintu kamar Danu. Setelah itu Danu mencoba menenangkan diri,
Tapi tiba-tiba aja tubuh Danu melayang seperti terbang hingga Danu tiba-tiba berada di sebuah tempat lain. Dan tidak lama setelah itu, Pati Tirta Pawana bersama dua sosok pengawalnya datang dan berdiri tepat di hadapan Danu. Ujar Widanu mencoba menceritakan apa yang telah dialaminya kala itu. Menurut apa yang diceritakan Widanu kepada Sudiro saat itu, baik dirinya maupun Pati Tirta Pawana merasa sama-sama terkejut. Widanu dan juga Pati Tirta Pawana sama-sama tidak menyangka jika mereka berdua akan bertemu dan berhadap-hadapan secara langsung. Walaupun sempat terkejut, tapi tidak sedikit pun Widanu merasa gentar akan kehadiran sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu. Karena merasa apa yang dicarinya sudah menghampirinya secara sukarela, Pati Tirta Pawana pun langsung meminta dua sosok makhluk gaib yang menjadi pengawalnya untuk segera menangkap Widanu. Tapi semua itu adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar yang telah dilakukan oleh Pati Tirta Pawana. Pasalnya, Widanu saat itu sudah bersiap untuk menghantamkan pukulannya ke arah dua sosok yang melesat sangat cepat ke arah Widanu. Ilmu Pancawara yang dimiliki oleh Widanu pun langsung bekerja sesuai apa yang difikirkan oleh pemiliknya. Dan ketika dua sosok makhluk gaib itu melesat ke arahnya, Widanu pun menghindari serangan tersebut dan melesat dengan cepat ke arah Pati Tirta Pawana. Tanpa disadari oleh sosok naga hijau itu, Widanu pun langsung mengarahkan pukulannya ke arah wajah sang Pati. Dan setelah pukulan itu mendarat telak di wajah Pati Tirta Pawana, Widanu pun langsung melesat dengan sangat cepat menyerang dua sosok makhluk gaib yang menjadi pengawal sang Pati. Tidak seperti ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Sudiro dan juga makhluk-makhluk gaib lainnya, Pancawara dapat mengeluarkan energi besar dalam bentuk-bentuk tertentu sesuai keinginan dari sang pemilik ilmu tersebut. Dan setelah Widanu berada di antara kedua sosok makhluk gaib yang menjadi pengawal Pati Tirta Pawana itu, kedua tangannya pun memendarkan cahaya kemerahan yang dengan telak memukul tubuh kedua sosok makhluk gaib tersebut. Mengetahui jika dua penggawa pengawal telah musnah, Pati Tirta Pawana pun terlihat semakin murka dan tanpa berbasa-basi lagi, sang Pati pun langsung mengeluarkan kesaktian tertingginya dengan merubah wujudnya menjadi sosok naga hijau. Pertempuran dahsyat pun terjadi dengan seketika. Sosok naga hijau yang merupakan wujud asli dari Pati Tirta Pawana itu tidak lagi peduli jika yang dihadapinya hanyalah seorang anak kecil. Dengan seluruh kesaktiannya, naga hijau tersebut pun mulai menggempur Widanu dengan lesatan-lesatan bola api berkekuatan tinggi ke arahnya. Layaknya seperti pertempuran Sudiro di Lembah Balulang saat Sudiro dengan wujud Tiwikramanya bersama sosok Tirta Bagya, pertarungan yang terlihat tidak seimbang pun kembali terjadi di alam gaib tempat Widanu dan Pati Tirta Pawana bertemu. Walau mendapatkan serangan bertubi-tubi dari sosok naga hijau yang sangat besar itu, tapi Widanu masih merasa tenang dan terus saja menghindari serangan-serangan dari sang naga. Berbeda dengan Sudiro yang menghabiskan energi besar untuk bertiwikrama atau menyatu dengan Tirta Bagya untuk dapat mengimbangi perlawanan dari Pati Tirta Pawana, Widanu yang hanya seorang diri itu dengan mudah dapat menghindari serangan-serangan mematikan tersebut. Ketika mendapatkan peluang untuk menyerang sang naga hijau, Widanu pun langsung menyelimuti tubuhnya dengan energi besar dari ilmu Pancawara. Saat dirinya sudah terlindungi dengan energi besar tersebut, Widanu pun langsung melesat ke arah sang naga hijau. Dan hanya dengan satu kali serangan, sosok naga hijau yang terlihat murka itu pun jatuh terjerembab dihantam pukulan dari energi Pancawara. Setelah wujudnya kembali menjadi wujud seorang patih yang mengalami luka dalam cukup parah, sosok Pati Tirta Pawana pun terus menatap tajam dan penuh dendam ke arah Widanu. Saat itu, Widanu sempat memberikan pilihan kepada sosok Pati Tirta Pawana, tapi sang Pati malah terus berkelit dan menghina kedua orang tuanya hingga kesabaran Widanu pun habis terkikis kala mendengar semua penghinaan itu. Dan dengan kilatan cahaya yang keluar dari tangannya, Widanu memenggal kepala dari Pati Tirta Pawana. Saat itu, Pati Tirta Pawana sempat mengatakan jika sebagian kekuatannya sudah diambil oleh Kanjeng Ratu Selatan.
Andaikan dia dengan kekuatan yang sebenarnya, maka dia dapat dengan mudah menelanku kembali, ujar Widanu kepada Sudiro yang terlihat ikut terhanyut dalam kisah yang diceritakan oleh anaknya itu. Tampaknya kita akan kembali berurusan dengan Laut Selatan, Leh, balas Sudiro kepada Widanu. Sepertinya begitu, Pak. Dan hal itu sepertinya juga sudah terjadi saat ini, ujar Widanu yang lagi-lagi membuat Sudiro tersentak. Jadi, apa yang sedang Bapak alami ini adalah bagian dari serangan yang dilancarkan penguasa Laut Selatan, tanya Sudiro penasaran. Makhluk itu hanya memanfaatkan musuh-musuh Bapak yang masih hidup. Mereka mempersenjatai dan membekali ilmu-ilmu tingkat tinggi untuk menyerang kita, Pak. Dan sepertinya penguasa Laut Selatan tidak akan menyerang kita secara langsung, karena mereka sudah terikat perjanjian dengan para penguasa yang ada di daratan Pulau Jawa ini, balas Widanu menjelaskan. Seingat Bapak, hanya beberapa orang yang Bapak biarkan hidup. Mereka adalah orang-orang yang sudah Bapak berikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menyadari kesalahan mereka, balas Sudiro sambil mengingat satu persatu musuh-musuhnya. Sepertinya orang itu bernama Jagat Madya. Dulu orang tersebut memang dibuang ke dalam tempat gelap di dasar lautan oleh Eyang Jagat Baruna setelah ia memperalat Bapak dan orang-orang yang telah membantunya, ujar Sudiro yang kembali menceritakan masa lalunya. Siapapun orang itu, kita harus menghadapinya, Pak. Kita tidak dapat terus menghindar, balas Widanu yang terlihat dewasa sebelum waktunya itu. Sekuat apapun dirimu saat ini, akan tetapi tanggung jawab besar ini harus tetap Bapak yang memikulnya, Leh. Belum saatnya kamu menghadapi kerasnya dunia dengan segala tipu dayanya, ujar Sudiro yang langsung berdiri dan meraih tangan Widanu. Terima kasih sudah menyelamatkan Bapak dari ini. Sekarang, ayo kita pulang. Sepertinya ibumu dan yang lainnya juga sudah mengkhawatirkan keadaan kita, imbus Sudiro yang langsung mengajak Widanu untuk melangkah. Ketika Sudiro membuka kedua matanya, orang-orang yang di sekelilingnya merasa sangat senang. Selain Sri Kanti dan Warijan, Aba Uta dan Nyai Semala pun terlihat duduk mengelilingi tubuh Sudiro yang masih terbaring lebah. Dan yang membuat Sudiro merasa senang adalah sosok Gatra Pawira, Kiwana Sela, dan Kiwana Taru serta Wanarupa dan Mustaka Geni ada di dalam rumahnya. Dengan dibantu oleh Warijan serta Sri Kanti, Sudiro pun berusaha bangkit dari posisinya yang terbaring lemah saat itu. Selain merasa senang melihat Warijan yang ternyata baik-baik saja, kedatangan Widanu yang berjalan dari dalam kamarnya pun tak kalah membuat Sudiro bahagia. Apa yang telah terjadi dengan dirimu, Diro? Tanya Aba Uta dengan wajahnya yang terlihat tegang. Entahlah, Bah, saya sendiri masih merasa bingung dengan apa yang baru saja saya alami tadi, baras Sudiro sambil memejamkan kedua matanya. Sudah 1 minggu kamu terbaring lemah. Tidak tahu apakah hanya tidur atau ada hal lainnya. Tapi Abah sudah mencoba mencari sukmamu bersama Gatra Pawira dan yang lainnya. Tapi hasilnya nihil, ujar Aba Uta menceritakan apa yang telah dilakukannya. Lalu bagaimana Abah bisa tahu keadaanku? Tanya Sudiro yang tidak menyangka jika Aba Uta akan kembali datang ke rumahnya. Wanarupa yang memberitahu Abah dan menjemput Abah. Semua orang merasa khawatir dengan keadaanmu, Diro, balas Aba Uta. Awalnya aku pikir kau hanya tertidur biasa, Mas. Tapi setelah seharian kau tidak juga bangun, barulah aku memberitahu Warijan dan juga Gatra Pawira serta yang lainnya. Dan sejak saat itu, kami semua dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi menimpamu, sambung Sri Kanti menceritakan. Sepertinya ada orang yang ingin kembali menuntaskan dendamnya kepadaku, dan kemampuan orang ini sangat-sangat tinggi. Hal itu telah dibuktikannya dengan mengurungku di dalam alam bawah sadarku sendiri, balas Sudiro menceritakan. Siapa orang itu, Diro? Tanya Gatra Pawira penasaran. Aku sendiri juga belum tahu, Wira. Tapi jika bukan Bang Goni, maka hal itu dilakukan oleh Jagat Madya yang waktu itu sudah dibuang ke dasar lautan terdalam oleh Jagat Baruna, balas Sudiro.
Setelah kondisinya membaik dan mendapatkan energi murni dari Gatra Prawira dan juga Kiwana Sela serta yang lainnya, Sudiro pun menceritakan awal mula ia terjebak di alam bawah sadarnya. Dan hal yang paling membuatnya sedih adalah ketika ia mendapati tubuh Warijan yang sudah terbaring kaku di sebuah dipan bambu yang ada di teras rumahnya. Saya merasa apa yang sedang saya lakukan saat itu adalah sebuah kenyataan, Bah. Saya sempat mencari Gatra Prawira ke Mandala Tirta Kencana. Lalu saya juga pergi ke Lembah Balulang ketika Wanarupa tidak kunjung kembali dari sana, ujar Sudiro yang masih merasa janggal dengan apa yang sudah dialaminya itu. Jadi teh, selama 1 minggu ini kamu terkurung di alam mimpimu sendiri, Diro, balas Aba Uta yang sudah mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Sudiro. Benar sekali, Bah. Dan di alam bawah sadar saya merasa tidak memiliki kemampuan apapun hingga saya dihajar habis-habisan oleh orang-orang yang pernah saya habisi dalam pertarungan saya dulu, ujar Sudiro menjelaskan. Pantas saja tubuhmu sempat gemetar dan bercucuran keringat, Mas. Mungkin saat itu kau sedang mendapatkan siksaan dari orang-orang itu, sahut Sri Kanti menceritakan. Benar, Kanti. Sosok Pade Cipto, Basronggot, Barogo, serta Jagat Ageng dan Kalingga Tirta menghajarku habis-habisan di sana tanpa dapat aku membalas pukulan dan tendangan yang mereka hantamkan pada tubuhku, balas Sudiro menjelaskan. Lalu bagaimana kau bisa keluar dengan selamat dari alam bawah sadarmu itu, Diro? Tanya Aba Uta yang semakin penasaran. Widanu, Bah. Widanu. Dia yang datang menyelamatkanku, ujar Sudiro yang membuat Sri Kanti, Aba Uta, Nyai Semala dan Warijan serta Gatra Prawira dan yang lainnya terkejut. Setelah mendengar namanya disebut, bocah berusia 13 tahun itu pun langsung mendekati ayahnya dan duduk di sampingnya. Setelah itu, Widanu pun terlihat membisikkan sesuatu kepada Sudiro yang membuat semua orang tambah penasaran dengan apa yang ingin dikatakan oleh Widanu kepada ayahnya saat itu. Baiklah, ucap Sudiro sambil mengusap kepala anak semata wayangnya tersebut. Walau sempat merasa penasaran dan menanyakan apa yang telah dikatakan Widanu kepada Sudiro, akhirnya Sri Kanti pun tahu tentang ilmu Pancawara yang telah dikuasai secara sempurna oleh Widanu. Tidak seperti apa yang dikhawatirkan oleh Widanu, Sri Kanti malah merasa senang setelah ia mengetahui jika Widanu dapat melindungi dirinya sendiri dari orang-orang jahat yang berusaha untuk menyakitinya. Beberapa hari kemudian, Sudiro pun mengatakan kepada Aba Uta dan juga Gatra Prawira tentang apa yang sudah dibisikkan Widanu padanya kala itu. Selain tidak ingin ibunya tahu jika Widanu telah menguasai ilmu Pancawara, Widanu juga meminta kepada Sudiro untuk memeriksa sukma seseorang yang sudah lama terjebak di alam gaib. Ya, Widanu merasa jika yang menyerang ayahnya adalah sukma dari seseorang yang dulu terjebak di alam gaib sehingga orang tersebut menjadi kehilangan kewarasannya di dunia nyata. Selesai. Wow, luar biasa. Benar-benar keren kisahnya. Dan di sini Sudiro ya, itu tadinya saya juga bingung nih awal-awalnya. Ternyata Sudiro terjebak di dalam pikirannya sendiri, yang mana pengaruh dari seseorang yang memiliki dendam terhadap Sudiro ya. Masa Sudiro kehilangan seluruh kesaktian, bahkan sampai sosok Pade Cipto yang tidak memiliki kesaktian apapun nginjek-nginjek dia. Dan ternyata itu semua hanyalah apa ya, pikiran dia kayak terjebak di alam pikiran, alam bawah sadar dia sendiri ya, yang padahal di dalam dunia nyatanya dia sedang tertidur. Dan luar biasa sekali lagi di sini sosok Widanu akhirnya muncul, dan ternyata diam-diam Widanu sudah menyempurnakan ilmu Pancawara miliknya. Padahal memang di episode yang lalu ya, di Lembah Balulang itu, pada saat setelah kehadiran Ratu Laut Selatan itu kan sudah diambil tuh sebagian daripada ilmu yang ada di dalam Widanu, tapi entah bagaimana akhirnya bocah sakti ini bisa menguasai dengan sempurna ilmu Pancawara. Bahkan yang lebih bikin terkejut Sudiro adalah sosok naga hijau Pati Tirta Pawana sudah berhasil dimusnahkan oleh Widanu. Makin keren nih kesini kisahnya, dan ditunggu lagi ya buat Bang Untung kisah-kisah selanjutnya.
Ya, di sini kita juga mau tanya pendapat teman-teman nih, apakah kita akan upload sehari? Kalau kita misalkan upload sehari 2 kali bagaimana? Jadi jam 7 malam sama siang ya, mungkin kisaran jam 10 atau sore jam 5 gitu ya. Kita minta saran juga nih dari teman-teman karena ada apa namanya? Ada wacana kami ke depannya untuk upload sehari 2 kali, tapi masih menunggu perkembangan lebih lanjut ya. Jadi kami juga berharap saran dari teman-teman semua. Apakah cukup 1 atau jangan 2 Bang Ilo nanti bosen, ataukah bagaimana? Pokoknya kami menunggu saran dari teman-teman semua. Dan sekali lagi kisah yang keren tadi, terima kasih Bang Untung. Ditunggu lagi kisah-kisah Sudiro selanjutnya Bang Untung, dan jangan lama-lama nih Bang Untung ya untuk kisah Sudiro karena keren banget. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dari kisah barusan, terutama para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ya, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga merasa ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang baru gabung atau yang sudah lama gabung tapi lupa nih belum subscribe, diklik yuk tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, ini angkat dari kisah pribadi ya, dari kisah nyata. Apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas dalam bentuk rekaman boleh, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.